Mohon izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, syukron kasiron fi khudurikum fi hadal yaum ya, fi hadal majlis dinadras anil Islam. Awalan haya nafati hadal majlis biqiraati basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Natakalam bil lughah Arabiyah atau Indonesia atau Indonesia fi hadal majlis. Indonesia ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa satu farmasi. Ya, kalau disimak ada 52 student ya. Jadi pertama 53, Bu. kita akan eh, membahas sih tentang ruang lingkup ajaran Islam dan diawali dari presentasi mahasiswa ya ya kurang lebih 30 menit ya dengan diskusi sekitar 3 sampai 6 pertanyaan. Saya kira itu Gih, untuk absensi dan materi sudah saya upload di Edu. Oke, silakan kepada yang bertugas untuk menyampaikan risalahnya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Adi Hamid Fuadi, SHIMM, selaku dosen pengajar, dan teman-teman S1 Farmasi sekalian. Pertama-tama, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT dengan judul Konsep Agama dan Kehidupan Beragama. Sebelumnya, perkenalkan saya Ersa Deva Agustin, NIM 202505017, selaku moderator dan anggota kelompok 2 yaitu Andelira Agami, Jessi Amelia Maharani, Nivera Nadifa, Nikomang Puspawardani, Rami Taj Tamam, Salwa Naflasumia, dan Sri Utami. Baik, untuk latar belakang dan rumusan masalah akan disampaikan oleh Nivera. Kepadanya dipersilakan. Ya, izinkan saya menjelaskan latar belakang. Agama merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia karena memberikan pedoman hidup nilai-nilai moral serta aturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Islam sebagai salah satu agama besar di dunia memiliki konsep dan ajaran yang jelas, baik secara etimologi maupun terminologi, yang mencakup aspek akidah, muamalah, dan akhlak. Di pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang konsep agama Islam, ruang lingkup ajarannya, serta dasar kebenaran dan sumber-sumber hukumnya. Harapannya, materi ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, menjaga moral, dan meningkatkan kualitas hubungan sosial di masyarakat. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama,
bagaimana konsep agama Islam secara etimologi dan terminologi. Yang kedua, bagaimana konsep agama Islam beserta ruang lingkupnya. Yang ketiga, apa saja dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran agama Islam. Dan yang keempat, bagaimana ruang lingkup ajaran Islam beserta sumber hukumnya. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui konsep agama Islam secara etimologi dan terminologi. Yang kedua, menjelaskan konsep agama Islam beserta ruang lingkupnya. Yang ketiga, mengetahui dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran Islam. Dan yang keempat, memahami ruang lingkup ajaran agama Islam beserta sumber hukumnya. Terima kasih Vera. Untuk materi 1 akan disampaikan oleh Sri Utami, kepadanya dipersilahkan. Yaitu pada bagian konsep agama Islam secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, Islam berasal dari akar kata SLM yang bermakna selamat, damai, dan berserah diri. Yang kedua ada secara terminologi. Ensiklopedia Nasional Indonesia menjelaskan agama sebagai aturan atau pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Dalam Al-Quran, istilah agama disebut dengan din, yaitu istilah yang berasal dari ajaran Islam yang memiliki makna yang luas serta universal. Konsep agama Islam beserta ruang lingkupnya. Tauhid sebagai inti keimanan yaitu mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tauhid terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang kedua, wahyu dan Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam bersumber dari wahyu Allah yang bermaktub dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui sunnah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW berperan sebagai teladan utama atau uswah hasanah, sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Yang ketiga, rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman yang mencakup iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta takdir, qada, dan qadar. Rukun Islam yang terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kedua pilar ini menegaskan bahwa Islam membangun keseimbangan antara keyakinan batin iman dan tindakan nyata amal. Dalil-dalil kebenaran agama Islam yang pertama Al-Quran surat Ali Imran ayat 192. Yang kedua Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang ketiga Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Yang keempat Al-Quran surat An-Nahl ayat 89. Yang kelima Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang keenam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Yang ketujuh sabda Rasulullah SAW, Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jessie dan Andelira. Kepadanya dipersilakan. 4 ruang lingkup ajaran agama Islam beserta sumber hukumnya. Ajaran Islam dapat dibagi menjadi beberapa unsur pokok. Yang pertama, akidah atau keimanan. Menjadi fondasi utama, akidah mengatur keyakinan terhadap keesaan Allah, malaikat, kitab suci, para nabi, hari akhir, serta qada dan qadar. Keimanan ini membimbing seluruh perilaku dan ibadah seorang muslim. Yang kedua, ada syariah atau hukum dan ibadah praktis. Mengatur tata cara ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, serta aturan sosial yang menjadi wujud nyata dari iman. Yang ketiga, akhlak atau moralitas dan etika, menjadi pedoman perilaku terhadap
Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sesama manusia dan alam semesta. Akhlak menekankan nilai moral dan sosial untuk membentuk karakter yang baik. Yang keempat, muamalah atau interaksi sosial dan hukum fikih, mengatur aspek sosial, ekonomi, politik, hukum keluarga, pewarisan, perdagangan, hukum pidana, hingga hubungan antar negara, agar tercipta keseimbangan sosial dan keadilan. Sumber primer yang pertama Al-Quran. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pedoman utama dan sumber hukum tertinggi. Al-Quran mengatur seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah, sehingga setiap ketentuan hukum harus selaras dengan nilai-nilai di dalamnya. Yang kedua, hadis atau as-sunnah, ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Hadis melengkapi aturan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan menjadi pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada ijma atau konsensus ulama, yaitu kesepakatan para ulama terhadap suatu masalah hukum yang muncul setelah wafatnya Nabi. Ijma menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman melalui pemikiran kolektif para ahli. Yang keempat, ada kias atau analogi, metode penetapan hukum untuk kasus baru dengan menganalogikan pada kasus lama yang sudah memiliki dasar hukum, tetap berlandaskan prinsip syariah agar hukum Islam relevan dan dinamis. Sumber hukum pendukung. Selain sumber primer, terdapat pula sumber pendukung yang digunakan ketika tidak ditemukan dalil jelas dari Al-Quran atau hadis. 1. Ra'yu. Pendapat rasional. Pemikiran utama berdasarkan akal sehat dan prinsip keadilan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. 2. Istihsan. Preventif hukum yang lebih baik. Memiliki hukum yang lebih membawa kemaslahatan dalam situasi tertentu. 3. Maslahah mursalah, kemanfaatan umum. Menetapkan hukum berdasarkan kepentingan dan memanfaat umat dengan tujuan menjaga kebaikan dan mencegah kerusakan. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Tamam. Baik teman-teman, izinkan saya sedikit membacakan dan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan, konsep agama Islam secara etimologi berasal dari kata SLM yang bermakna selamat, damai, dan berserah diri, serta dihubungkan dengan istilah al-Islam yang berarti tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara terminologi, Islam adalah ajaran yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup keimanan, ibadah, akhlak, dan interaksi sosial. Jadi, Islam secara terminologi ini mengajarkan keimanan kalian bagaimana, cara ibadah yang baik dan benar bagaimana, dan jangan sampai kalian ini memutuskan tali silaturahmi, yaitu dengan cara memperbaiki interaksi sosial kalian. Ruang lingkupnya meliputi akidah, syariah, akhlak, dan hubungan sosial dengan dalil-dalil yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, serta hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dengan demikian, teman-teman, Islam tidak hanya menjadi pedoman ibadah, tetapi juga membimbing manusia mencapai keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam Islam ini, teman-teman, kalian itu tidak hanya Islam KTP doang gitu, nggak hanya ibadahnya doang, tapi dengan Islam ini kalian bisa mencapai kedamaian hati kalian dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bawaannya tuh tidak gelisah terus, begitu teman-teman. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 atas pemaparan materinya terkait konsep agama dan kehidupan beragama. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand dan menulis pertanyaan di kolom chat. Kami batasi hanya 5 pertanyaan.
Aku mau tanya, aku mau tanya. Mau tanya. Pertama angkat tangan. Irma. Mimi. Zulfa, Aku belum, aku pernah. Aku, Ibu aku. Zulfa. Baik, yang Dian. pertama Mbak Saya Zulfa, disilahkan pertanyaannya. Bisa ditulis di kolom chat juga ya. saya. Zulfa dulu. Ini Iya. siapa aja yang nanya? Ini Zulfa dulu benar? Iya. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zulfa Mutia Dewi, di mana ini masih diproses. Jadi mohon maaf ya, saya izin bertanya. Saya masih kurang paham untuk di bagian tauhid sebagai inti keimanan. Apa sih contoh dari tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, serta tauhid asma wa sifat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, silahkan Hanum. Perkenalkan, saya Hanum Lestari. Saya izin bertanya ya, bagaimana hubungan antara rukun iman dan rukun Islam dalam membentuk keseimbangan hidup seorang Muslim? Terima Baik, kasih. terima kasih. Untuk selanjutnya, siapa yang duluan tadi ya? Ari, Irma. Ari. Saya belum pernah. Baik, pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat terlebih dahulu. Nanti saya pilih. Apa ini ada sesi duanya? Kok orangnya Jessica ya? Baik, Cahya. Perkenalkan, nama saya Cahya Anjani Sorenson. Saya mau nanya, kan di PPT ada kata uswah hasanah. Bagaimana relevansinya dengan Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, siapa yang belum pernah bertanya? Naila. Aku. Aku belum pernah. Oh iya, Irma Dian. Dipersilahkan. Oke, izin bertanya ya. Menurut pendapat kalian, apa makna sejati dari kehidupan beragama dalam konteks masyarakat modern? Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Sisa dua ya. Coba lagi ini ya. Saya. Pertanyaannya bisa tolong ditulis di kolom chat, teman-teman. Wulan Rizky, boleh? Perkenalkan, nama saya Ulan Rizky. Saya mau bertanya, mengapa hadis diperlukan sebagai pelengkap dalam penjelasan hukum Islam yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, teman-teman sekalian. Izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan jawabannya. Mohon ditunggu.
Izin menjawab pertanyaannya dari Mbak Zulfa ya. Contoh dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sama tauhid asma wa sifat. Yang tauhid rububiyah contohnya yaitu meyakini bahwa hujan turun karena kehendak Allah bukan karena semata-mata. Yang kedua, percaya bahwa Allah yang memberi rezeki dan kehidupan bukan karena usaha manusia semata. Untuk yang tauhid uluhiyah, contohnya itu ada sholat, sujud, berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada wali, malaikat, atau jin, berkurban hanya atas nama Allah, bukan untuk roh halus atau tempat keramat. Untuk tauhid asma wa sifat, contohnya mengimani bahwa Allah Maha Melihat Al-Basyir, tapi penglihatan Allah tidak terbatas seperti manusia, meyakini Allah Maha Mendengar Asyamid tanpa menanyakan bagaimana pendengarnya. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Sangat bisa dipahami. Terima Sama-sama. kasih. Sebentar, teman-teman. Izin menjawab pertanyaan dari Cahya. Apa makna dari istilah uswah hasanah dan bagaimana referensinya dengan Nabi Muhammad SAW? Istilah uswah hasanah berasal dari bahasa Arab, uswah yang artinya teladan, contoh, panutan. Hasanah artinya yang baik atau mulia. Jadi, uswah hasanah berarti teladan yang baik atau contoh yang paling baik. Istilah ini muncul dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok teladan terbaik bagi umat manusia dalam ucapan, perbuatan, sikap, kesabaran, kejujuran, kepemimpinan, dan kasih sayangnya. Cukup. Bagaimana? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hanum. Pertanyaannya tadi itu, bagaimana hubungan antara rukun iman dan rukun Islam dalam membentuk keseimbangan hidup seorang Muslim? Hubungannya yaitu hubungan rukun iman dan Islam itu sangat erat dan saling melengkapi dalam membentuk keseimbangan hidup seorang Muslim. Rukun iman merupakan dasar keyakinan yang harus diyakini dalam hati, meliputi iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Sementara rukun Islam itu adalah manifestasi nyata dari iman melalui 5 amal yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Iman menjadi landasan spiritual sebagai Islam menjadi bukti nyata amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Keseimbangan hidup seorang Muslim tercipta ketika iman dan amal saling mendukung. Tanpa iman, amal tidak bernilai, dan tanpa amal, iman menjadi lemah. Sudah cukup? Gimana Mbak Cukup, Hanum? terima kasih. Oke, sama-sama. Itu pertanyaannya Irma Dian Palupi udah dijawab belum ya? Belum, Tam. Belum. Izin menjawab ya pertanyaannya dari Mbak Dian Palupi.
Apa sih makna sejati dari kehidupan beragama dalam konteks masyarakat modern? Jadi artinya itu makna sejati dari kehidupan beragama dalam konteks masyarakat modern nggak hanya terletak pada peraksaan ritual keagamaan saja, tetapi lebih dalam pada penerapan nilai-nilai spiritual dan etika agama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bagaimana sih? Contohnya begini. Yang pertama, yaitu menjadi sumber nilai moral dan etika. Contohnya seperti ini lagi. Agama ini tidak sekedar identitas, melainkan pedoman hidup yang membentuk karakter dan perilaku. Jadi, agama ini bisa dijadikan pedoman hidup dan membentuk karakter dan perilaku bagaimana? Perilaku apa saja sih yang kalian harus lakukan pada kehidupan modern ini, sikap apa saja yang harus kalian lakukan kepada orang lain gitu. Jadi tidak eh, ter terpaku dalam perilaku-perilaku kehidupan zaman dulu. Yang kedua, yaitu ada membangun toleransi dan kerukunan. Jadi maknanya ini beragama secara otentik berarti menghormati perbedaan, tidak hanya menghakimi atau memaksakan. Tidak bisa jauh-jauh Mbak Palupi. Jadi contohnya ada NU dan Muhammadiyah. NU ini menggunakan Kabirau, sedangkan Muhammadiyah menggunakan Al-Huma Bait. Jadi kita tidak perlu memaksakan ketika ada teman kita yang dari organisasi NU dan kita dari Muhammadiyah, oh kamu bacanya seperti ini ya pakai Kabirau ya, seharusnya pakai Al-Huma Bait. Enggak, tidak boleh seperti itu. Jadi kita itu harus bertoleransi, dan bertoleransi itu artinya membiarkan. Ya kan kita juga tujuannya sama toh, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, mendorong keterlibatan sosial dan kepedulian. Jadi, iman itu kalau nggak ada aksi sosialnya kosong, teman-teman. Jadi, kalian itu mengecap bahwa kalian ini punya iman dalam Islam. Wah, iman aku kuat. Tapi dengar azan aja udah males lah, nantilah, nanggung lah, apa segala macam. Begitu, Mbak. Sudah paham apa belum? Cukup atau tidak? Apa masih ada yang menggantung? Makasih ya. Oke, sama-sama, Mbak Dian Palupi. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Rian. Tadi pertanyaannya, mengapa hadis diperlukan sebagai pelengkap dalam penjelasan hukum Islam yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran? Jadi, hadis itu diperlukan karena nggak semua hukum dan petunjuk dijelaskan rinci dalam Al-Quran. Al-Quran itu memberikan perintah dalam bentuk umum, sementara hadis itu menjelaskan cara pelaksanaannya secara detail. Misalkan, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk sholat, tapi tidak menjelaskan jumlah rakaat dan tata caranya. Jadi, hal itu tuh dijelaskan melalui hadis. Jadi, selain itu, hadis juga memberikan penjelasan untuk hal-hal yang tidak sama sekali disebutkan dalam Al-Quran, tapi selama tidak bertentangan dengan ajarannya. Sudah cukup, Mas Rian? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bertanya dan teman-teman kelompok 2 sekalian yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Demikian presentasi dari kelompok 2. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada salah kata dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good presentation ya. Terima kasih pada Miss Hanum Stari ya atas pertanyaannya, Ersa Deva presentasinya, Sri Utami ya, siapa lagi? Miss Anderlira Agami ya, Jesse Amelia, namanya nama ini ya, Gensi ini ya. Ivera Nasifa ya, tidak seperti saya. Hamid ya. Nama lama ya. Juga Mr. Rami Taj Tamam. Oke, keren ya. Ya, saya kira itulah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Islam yang di Indonesia merupakan mayoritas,
Kenapa? Ya tadi sampaikan belum berdampak pada aksinya ya, belum berdampak pada amalnya. Ya, dua contoh sederhana. Misalnya, wahyu yang pertama turun adalah ikro ya, membaca atau belajar ya. Coba kita googling ya, Indonesia ada di peringkat berapa dalam hal minat membaca. Ya, saya beberapa kali buka ya selalu nomor 5 dari bawah ya. Kemudian terkait pendidikan formal misalnya ya. Kalau kita analogikan pakai rumusnya ekonomi itu ya. Kalau negara ingin makmur, di dalamnya paling nggak ada 2% pengusaha seperti itu. Kalau kita analogikan, Indonesia ingin maju karena salah satu syarat pertama malah ya. Syarat pertama sebuah negara maju adalah dari indikator pendidikan. Ya, misalnya memakai indikator S3 atau doktor. Ada berapa persen jumlah dokter di Indonesia berbanding jumlah penduduk? Kalau tingkat Kebumen misalnya ya, di Kebumen itu kan ada sekitar 1,3 juta penduduk. Tetapi yang sudah mengenyam pendidikan sampai doktoral itu baru sekitar 60 orang, tidak sampai 70 orang. Itu kan artinya 1% saja tidak ada ya. Kalau 1% itu berarti kan 13.000. Ya. Ya kalau Kabupaten ingin maju ya paling nggak punya 26.000 warganya yang menempuh pendidikan doktoral atau S3 ya. Padahal ini wahyu yang pertama Iqra ya. Nah, ini kan perlu jadi renungan bagi kita. Kemudian kedua ya terkait transparansi itu ya. Ya Indonesia termasuk dengan indeks tertinggi korupsinya. Padahal mayoritas Islam ya. Jadi Indonesia yang disebut sebagai negara religius ya tadi benar disampaikan religiusnya hanya berhenti pada tataran ritual ya sholat ya naik haji sampai ngantri sampai dikorupsi segala puasa begitu banyak kegiatan maka kemudian Indonesia disebut sebagai negara religius tapi baru pada tingkat ritual ya belum pada tingkat pengamalan. Kalau ada yang ingin disampaikan, boleh langsung open your mic, raise hand, atau tulis kolom chat juga boleh. Oke, langsung terakhir. Ya, ini 4 bahasan kita ya. Makna Islam ya, secara etimologi atau lughawi atau bahasa. Pertama, ini 3 terbesar ya, terbanyak yang saya coba cari di kamus. Yang pertama adalah selamat ya. Kita berislam karena kita ingin selamat ya. Selamat di dunia wal akhirah. Selamat di dunia artinya bukan sekedar selamat nyawanya itu ya, tetapi bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini seperti yang dicita-citakan Ali Imran 110 ya. Kuntum khaira umat ya. Kamu adalah umat yang terbaik. Tetapi kalau kita lihat realitas sosial yang ada, saya yakin kita sepakat bahwa Muslim orang Islam belum menjadi khaira umat ya, belum menjadi umat yang terbaik. Ya baik bidang ekonomi, teknologi, apalagi ya kesehatan ya kita masih tertinggal. Bahkan ada yang mengatakan dalam teknologi kesehatan kita itu tertinggal 20 tahun dibanding negara-negara yang sudah maju.
Ini jangan-jangan alkes yang ada di rumah sakit di Indonesia itu sudah dipakai 20 tahun yang lalu oleh negara-negara yang sudah maju. Kemudian damai ya, membawa kedamaian. Ya, menarik kemarin ya terkait apa sidang PBB itu ya. Permasalahan Israel dengan Palestina. Bagaimana kemudian ada jalan tengah, bukan sekedar mengakui Palestina merdeka, tapi juga mengakui keberadaan Israel di Jazirah sana. Ini kan sebenarnya unik, tapi ini jalan tengah yang sebenarnya tujuan utamanya adalah menghentikan peperangan. Ya, karena kita kan tahu Israel itu sulit ya, sulit ya sulit di lobby lah bahasanya, karena ada backingannya Amerika ya, sehingga negara-negara lain yang bahkan memiliki hak veto 4 negara bersepakat ya sudahlah kita mengalah sedikit ya nggak apa-apa ada Israel di sana, tetapi nggak boleh ada perang. Tapi ya agak agak unik juga ya, kita lihat nanti seperti apa. Kemudian bermana berserah diri ya. Faida azamta fatawakal Allah. Apabila kamu telah berketapan hati, maka bertawakallah ya, berserah diri kepada Allah. Ini 3 yang paling banyak ya makna etimologinya di dalam kamus dan kitab-kitab yang saya baca. Kemudian dari aspek istilah terminologi, Islam merupakan agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul. Ya, para rasul. Ya, nanti saya sampaikan dalil naklinya yang merupakan hidayah. Nah, ini ya petunjuk. Islam itu sebenarnya hidayah bagi kita, petunjuk. Karena petunjuk melalui Al-Quran tadi ya, seperti yang kita bahas, maka kita harus baca Al-Quran jangan berhenti pada Arabnya, ya. Jangan berhenti pada menghafal, ya. Jangan berhenti kepada banyakan hatam tetapi Arabnya. Tapi yang lebih substantif sebenarnya adalah isinya, maknanya. Ya. Karena itu kalau kita tidak bisa berbahasa Arab, ya kita harus baca terjemahnya, baca tafsirnya. Karena Al-Quran jelas, hudal lil mutakin, hudal linnas, ya. Petunjuk. Ya, petunjuk ini harus dibaca ya. Ya, seperti kita beli motor, mobil, handphone, itu kan ada petunjuknya. Kalau ingin handphonenya baik, bagus, ya apa nah, perawatannya ya kita ikutin petunjuknya. Termasuk motor-motor kita ya. Termasuk kita dalam berislam harus dibaca, dipelajari terus ya. Bukan sekedar tahu Arabnya. Ya inilah dilema ya, dilema mayoritas umat Islam itu berhenti membaca Al-Quran itu pada tataran Arabnya. Boleh kita tanya di kelas ini, berapa orang yang sudah pernah khatam terjemah Al-Quran? Ayo, berapa orang? Yang sudah khatam terjemah Al-Quran loh. Kalau khatam Al-Quran Arabnya, ya saya kira setiap tahun khatam ya. Mungkin di bulan Ramadan ya. One day, one juz, selesai khataman Al-Quran. Tapi pernah nggak kita di usia sampai saat ini, pernah nggak khatam Al-Quran terjemahnya? Ya, karena Al-Quran itu hudalinas, hudalil mutakin, petunjuk, ya harus kita baca terjemahnya. Ya ini penting ya. Mungkin kita yang setiap hari bisa membaca Al-Quran, ya katakanlah sehari itu 1 lembar atau 2 halaman. Ya, kenapa tidak dibagi ya? 1 hari 1 halaman untuk Arabnya, 1 halaman untuk terjemahnya. Sehingga kita dapat dua-duanya. Dengan membaca Arabnya kita dapat pahala ukhrawi, pahala di akhirat. Dengan membaca terjemahnya kita mendapatkan pahala duniawi.
yaitu ilmu atau petunjuk dari Al-Quran. Dan juga sebagai rahmat ini ya. Sebagai rahmat bagi umat manusia sepanjang masa ya, yang menjamin kesejahteraan hidup ya. Material sebenarnya ada ya, bagaimana kita untuk sejahtera secara material itu ada dalam Al-Quran. Cuman persoalannya ya, kita jarang mendalam. Apalagi spiritual ya. Ini sekali lagi dalam kehidupan konteks duniawi dan ukhrawi. Jadi Al-Quran itu bukan untuk kehidupan akhirat, tapi juga kehidupan kita di dunia. Petunjuk kehidupan kita di dunia, untuk hidup di dunia, dan untuk hidup di akhirat. Ya, seperti doa kita ya, sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya ya, dua-duanya harus kita upayakan. Dan dua-duanya sudah kita doakan setiap selesai sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tadi. Nah, ini penting. Ini kecenderungan umat Islam tertinggal dalam kehidupan di dunia. Ya, nah karena terlalu orientasi ke ukhrawi. Hulu berlebihan sampai meninggalkan duniawi. Kan ada ya paham-paham agama Islam, kelompok agama Islam yang benar-benar mengabaikan kehidupan duniawi. Padahal Islam tidak demikian. Islam mengajarkan ya kita harus selamat dunia dan akhirat. Harus hasanah, bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Ya. Yang ini ya, yang kedua konsep agama Islam. Ruang lingkupnya pertama adalah akidah. Ya. Akidah ini terkait bagaimana diri kita terbebas dari penyakit rohani, ya seperti tahayul, khurafat. Apa bedanya tahayul dan khurafat? Yang tahu boleh tulis di kolom chat ya. Ya, tahayul itu sifat syirik ya, sama-sama syirik, tahayul dan khurafat. Tahayul ini syirik yang pasif ya. Seperti kita mendapati suatu kejadian, fenomena ya. Misalnya kita sekarang sedang di ruangan, tiba-tiba kejatuhan cicak. Wah, ini kita kita berpikir bahwa wah, sebentar lagi akan ada musibah. Ya, itu namanya tahayul. Atau juga ketika mau ke Unimugo ya, naik motor, tiba-tiba nabrak kucing sampai mati. Wah, ini pertanda akan ada sial. Ya, itu namanya tahayul. Ya, kemudian apa bedanya nabrak kucing, nabrak kelinci, sampai mati, nabrak tikus? Ya, itu tahayul. Berbeda dengan fenomena alam ya. Ya, misalnya ketika gunung akan meletus, ya, hewan-hewan itu kan menjauh dari gunung. Hewan darat akan turun, ya, menjauh dari gunung, burung-burung berterbangan dari gunung karena merasakan hawa panas. Yaitu bukan tahayul, nah, itu rasional ya, fenomena alam. Kalau yang tadi kita hewan cicak ya atau apa nabrak kucing sampai mati ya, dan lain sebagainya itu tahayul. Kemudian yang aktif ya, syirik aktif itu hurufat. Ya seperti kita mendatangi pohon yang dianggap apa? Pohon sakral gitu ya. Atau mendatangi kuburan. Kita minta didoakan ya. Ya, padahal ya, yang bisa mendoakan itu ya malah yang sudah atau yang masih hidup ya, bukan sebaliknya. Kita maka yang mendoakan orang yang sudah meninggal ya. Ziarah kubur itu sebagai zikrul maut, pengingat kematian kita dan juga bagian mendoakan ya, orang yang ada di kubur tersebut.
Ya sekalipun untuk mendoakan tidak harus ziarah kubur ya, tapi lebih ziarah kubur ini lebih dominan agar kita zikrul maut ya, ingat mati ya, sehingga ketika kita ingat kullu nafs dha'iqatul maut ya, setiap jiwa pasti akan mati, maka kita akan lebih waspada ya, ya lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan. Ya nulis di medsos ya hati-hati ya, bicara ya hati-hati. Ya kalau dulu ada mulutmu harimaumu, sekarang ada medsosmu harimaumu. Nah, ini apa? Akidah ini masuk dalam purifikasi di sini ya. Ini akidah. Artinya pemurnian ya. Artinya sudah jelas ajarannya. Kemudian ibadah ya juga masuk purifikasi. Ya. Dalam hal ini ibadah mahdoh ya. Ibadah mahdoh tidak boleh ada pengurangan, penambahan ya, sudah jelas. Kalaupun ada penyesuaian itu juga sudah ada tuntunannya ya. Seperti rukhsah sholat ya, boleh dikosor jamaah, rukhsah puasa ya, boleh apa mengganti di hari yang lain ya ketika sakit dan lain sebagainya. Atau bahkan pada titik tertentu eh, boleh untuk tidak terus berpuasa ketika memang pekerjaannya yang tidak memungkinkan dia untuk puasa. Tetapi dengan mengganti satu hari puasa yang ditinggalkan untuk makanan satu orang miskin. Baik, kemudian akhlak dan muamalah, ini kalau dalam Risalah Islam Berkemajuan, kalian bisa download itu ya PDF-nya, bagus. Ini masuk dinamisasi, artinya apa? Masuk modernisasi. Ada penyesuaian yang tidak diatur secara tekstual di dalam kitab. Oke, katakanlah akhlak. Akhlak itu prinsipnya tidak akan berubah. Ya. Saling menghormati, toleran atau tasamuh tadi ya yang disampaikan teman-teman mahasiswa itu tidak akan berubah. Tetapi secara teknis akhlak di satu tempat bisa berbeda di tempat lain. Di satu tempat ada memegang kepala itu dianggap menghormati, tapi di tempat lain dianggap apa? Ya tidak menghormati seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir dalam bidang muamalah duniawiyah. Ya. Ini juga masuk elemen dinamisasi, modernisasi. Contohnya terkait menutup aurat, gitu ya. Ya ini berbeda dengan faham-faham teman kita, karena dalam faham Muhammadiyah berpakaian itu yang substantif ya menutup aurat. Dia mau pakai sarung, mau pakai jubah, mau pakai celana, mau pakai apapun selama menutup aurat, ya no problem. Bukan berarti kemudian mengkafirkan atau mengatakan tidak mengikuti sunnah Rasul karena tidak memakai pakaian-pakaian yang dipakai oleh Rasul. Atau termasuk maaf ya, misalnya berjenggot itu kan, atau apa ya memelihara jenggot sampai panjang ya. Itu kan aspek muamalah duniawiyah yang dalam kaidah fikih dikatakan al aslu fil asya al ibahah, al aslu fil muamalah al ibahah hatta yadulu ala dalili tahrim. Ya, dalam muamalah apa saja itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya mau jenggotnya dikerok atau enggak itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Termasuk ya misalnya ya terkait poligami ya, ini mohon maaf bagi Mas
Ya, kalau tahu sirah nabawiyah ya, sebelum Nabi Muhammad itu tradisi di Arab sana seorang laki-laki boleh memiliki berapapun istri, tidak dibatasi. Nah, Islam hadir melalui Nabi Muhammad saat itu melakukan pembatasan ya, pembatasan masna, wasulasa, waruba ya. Boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Fa in hiftum ala ta'dilu fawahida. Tapi jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka satu saja. Saya kira itu sama aja nggak boleh. Karena bisa ya 99% eh, saya kira nggak mungkin adil ya. Mungkin karena kalaupun berjalan lancar, mungkin karena eh, ada istri yang kemudian ya sudah ikhlas saja. Tapi untuk capai tahap itu tentu tidak mudah ya. Oke. Nah, dalil-dalil kebenaran Islam ada dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli ini misalnya ya dalam Nabi Nuh ya sudah mengajarkan Islam. Ini ada di surat Yunus ayat 72. Kemudian juga Nabi Ibrahim pun ya membawa ajaran Islam dan mewasiatkan ajaran itu kepada anak turunnya, termasuk kepada anak turun Yakub dan Israel. Cuman kata-kata Islam, diksinya di sini macam-macam. Ada misalnya ini nomor 3, musliman. Ya. Di antara anak Yakub, yaitu Yusuf, berdoa kepada Allah agar kelak mati sebagai musliman, seorang yang muslim. Tapi maknanya sama tadi, ya, damai, selamat, berserah diri. Dan ada juga di Al-A'raf ini ya, Al-A'raf ayat 126. Dalam ayat ini juga menuturkan bahwa para ahli Mesir, para ahli sihir Mesir, maaf, yang semula mendukung Fir'aun, tapi akhirnya beriman kepada Nabi. Nabi Musa juga berdoa agar kelak menjadi muslimin, orang-orang muslim. Ya, tadi musliman, ini muslimin, ya Islam ya dari kata Islam. Kemudian juga ini ya dalam surat 27 ayat 44, Ratu Bilqis dari Yaman ya. Ratu Bilqis dari Yaman ini ya Arabia Selatan ya yang ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman juga akhirnya tunduk patuh kepada Nabi. Ini kata lain atau arti lain Islam itu tunduk patuh. Dan menyatakan bahwa dia bersama Sulaiman. Pasrah, aslam tu. Aku pasrah ya kepada Sulaiman. Tunduk kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Berkata kepada Sulaiman demikian. Jadi bukan hanya diajarkan oleh atau dibawa oleh Nabi Muhammad. Oke. Kemudian semua nabi ya, semua para nabi dari Bani Israel, anak-anak Yakub itu ditegaskan dalam kitab suci sebagai orang yang menjalankan Islam. Ya. Nabi Isa mendidik para pengikutnya Al-Hawariyun. Al-Hawariyun ini jumlahnya 12 orang. Jadi pengikut Nabi Isa yang setia itu hanya 12 orang. Ya, yang kemudian di Muhammadiyah diambil ya, untuk digunakan dalam logo. Ya, sehingga kalau kita hitung sinar logo Muhammadiyah itu ada 12. Ya, itu melambangkan apa? Kaum Al-Hawariyun ya, 12 orang ini yang kemudian menyebar ke penjuru dunia untuk mendakwahkan ajaran Nabi Isa. Sehingga mereka menjadi orang muslim ya pasrah. Ya nanti terkait kenapa Nabi Musa kemudian jadi pengikutnya jadi Yahudi ya. Nabi Isa kemudian pengikutnya jadi Nasrani. Ya, ada bab tersendiri ya. Dalil akal. Akal dalam versi Islam itu bukan sekedar akal, tapi perpaduan antara bukan sekedar otak ya maaf.
Tapi perpaduan antara otak dan hati ya. Nah, akal ini potensi rohaniah yang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kita kan eh, dalam keadaan normal ya, ketika kita berbuat jahat, ya kita pasti tidak ingin ketahuan oleh orang lain. Ya. Kalau kita berbuat jahat, kalau ingin ketahuan oleh orang lain, ya saya kira itu psikopat ya, sudah dalam keadaan tidak normal. Nah inilah, ini apa ya, barometer ya, barometer ya seperti pencuri lah ya. Pencuri kan pinginnya tidak ketahuan. Termasuk koruptor ya, pinginnya ya tidak ketahuan. Itu naluri alamiah, alamiah yang masih sehat. Beda ketika sudah sakit, berbuat jahat malah ingin ketahuan. Itu malah yang error ya. Dalam pandangan Islam, akal bukanlah sekedar otak, tapi merupakan daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia yang membedakan antara manusia dengan binatang. Eh, Kemudian dalam pandangan Al-Ghazali bahwa manusia dengan nalar qalbnya pada dasarnya dapat membedakan wahyu Allah, meski daya rasionalnya menolak. Dengan demikian adanya potensi qalb hati sangat dimungkinkan ya, memiliki fungsi menuntun seorang ke arah kesalehan laku lahiriah sesuai dengan digariskan wahyu. Ya itulah kenapa hati kita disebut hati nurani, hati yang terang, hati yang ketika kita berbuat jahat kita merasa bersalah, merasa nggak tenang hidupnya ya, merasa gelisah. Itu justru kita masih sehat ya, masih nurani. Tetapi ketika kita berbuat jahat, kok kita nggak gelisah, kok kita cek aja, yaitu hati kita sudah berubah dari nurani menjadi zulmani, hati yang gelap. Dan ini adalah awal kebangkrutan rohani kita. Ketika kita berbuat jahat, kok kita merasa tidak bersalah, ya merasa biasa saja. Ini namanya hati zulmani, hati yang gelap. Dari nurani menjadi zulmani. Hati yang gelap, yang ya sudah tidak ada filter lagi, tidak bisa merasakan perbuatan baik dan buruk. Nah, ini menurut beliau Ahmad Al-Ghazali dalam kitabnya akal dan qalb merupakan entitas yang sama kedudukannya di hati. Qalbun atau hati ya ini diibaratkan sebagai istananya, akal sebagai rajanya. Al-Ghazali ya spiritualitasnya sangat tinggi ya. Kemudian ya saya kira tadi ini ya secara umum saya membagi dua ya secara sederhana. Primer itu ya Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang pertama, yang kedua hadis. Sekundernya adalah hasil ijtihad para ulama. Ya, karena dalam realita zaman tidak secara tekstual tertulis semua dalam Al-Quran dan hadis. Harus dicari substansinya ya, dicari substansinya sehingga Islam itu solih likuli zaman wa solih likuli makan. Islam itu akan tetap solih, akan tetap relevan sepanjang zaman dan tempat. Karena itu ijtihad ini dalam versi Muhammadiyah itu menggunakan 3 pendekatan. Bayani yaitu Al-Quran hadis, ya. Burhani yaitu akal ya, ilmu pengetahuan, dan irfani adalah nurani, menggunakan irfani, menggunakan 3 pendekatan ini ya. Saya belum lengkapnya 3 pendekatan ijtihad. Ini pendekatan yang digunakan oleh Muhammadiyah ya dalam memahami Al-Quran hadis ya, menggunakan ini. Ayat 1 tidak bisa berdiri sendiri, ada ayat-ayat lain ya. Sehingga ketika kita berargumen hanya dengan 1 ayat, seolah-olah ayat ini mengatakan tidak boleh, ini mengatakan boleh, tidak boleh, hanya mengandalkan 1 ayat. Bayani ini ya
antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran dan juga antara hadis dengan hadis. Oke, di sini ya saya sebut bayani. Ini bayani ya. Burhani akal ya, akal sehat, akal atau ilmu pengetahuan. Evani tadi dengan kolb yang bisa apa ya, memfilter, yang bisa mendeteksi ya. Selama Irfani atau hati kita ini sehat ya bisa mendeteksi perbuatan baik dan buruk. Dan kita akan gelisah ya kalau kita berbuat buruk. Ini dalam bahasa lain Irfani ada yang menyebut kearifan ya. Dalam memutuskan itu berlandaskan kearifan, kearifan lokal ya. Karena harus sesuai goalnya itu sesuai dengan makosid syariah. Ya, tujuan syariah itu ada 5 ya. Hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafs, menjaga jiwa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzul nafs, menjaga keturunan. Ujungnya ya goalnya kemaslahatan ya. Istiad itu harus berujung pada kemaslahatan, rahmatan lil alamin. Oke, thank you very much. Mbak Hanum belum lau atau mau resen bertanya ini? Mungkin belum diturunkan ya tadi. Dimatiin. Ya, ya. Oke. Iya Pak, maaf Pak. Oke, nggak apa. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita diskusikan pada pagi hari ini, ya, membawa pencerahan bagi kita semua. Saya Nakhtatim hadal majlis biqiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.